Salam saudara, selamat pagi. Pagi ini kita berjumpa kembali dalam perenungan kita, saudara, di tanggal 19 bulan 5 2025. Terus kita menghampiri Tuhan dan kita hampiri tata kasih karunia-Nya untuk berkata-kata di tengah kita. Kita percaya Tuhan akan memberikan rema-rema yang baru dalam kehidupan kita, saudara, pagi ini. Dan biarlah terus kita dalam anugerah-Nya, kita terus berjalan, saudara, dalam tuntunannya pastinya. Biar satu hari ini kita melandasi kehidupan kita dengan firman Tuhan pagi ini. Sebelum kita rendahkan diri kita untuk Roh Kudus berkata-kata di tengah kita, untuk sampaikan isi hati kita, berdoa. Bapa, terima kasih satu hari lagi Tuhan memberikan napas kehidupan buat setiap kami. Kami bersyukur Tuhan semuanya semata-mata karena anugerah Tuhan. Kami boleh datang setiap hari, setiap pagi untuk menghampiri Engkau Tuhan pagi ini. Biarlah kekudusan-Mu Tuhan melingkupi setiap kami. Kami rindukan Tuhan, kami bersekutu dengan Engkau. Kami boleh mendengarkan Engkau Tuhan berkata-kata, menyampaikan isi hati-Mu, apa yang menjadi pesan-Mu pagi ini Tuhan yang sederhana. Biar kami menjadi seperti surat yang terbuka Tuhan. Kami boleh Tuhan rindukan Engkau menyampaikan isi hati-Mu dalam nama Yesus Tuhan, haleluya. Amin. Salam saudara, pagi hari saat teduh saya Tuhan ingatkan tentang ini, saudara, bahwa ada satu penglihatan, saudara, ada seorang yang sedang diguyur air dari atas, saudara, seperti air mancur begitu, sedang mandi dan membersihkan diri dari setiap kotoran yang ada di badannya. Dan Tuhan ingatkan tentang ini, saudara, untuk pengudusan kita terus di hadapan Tuhan. Tuhan yang menguduskan kita, melayakkan kita untuk kita bersekutu dengan Dia. Sebelumnya Tuhan, hati kita disucikan, kehidupan kita dimurnikan oleh Tuhan, supaya kita layak untuk terus membangun hubungan dengan Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan ingatkan tentang temanya, saudara, air jernih. Tuhan yang membersihkan dan menguduskan. Sekali lagi, air jernih. Tuhan yang membersihkan dan menguduskan. Pagi hari ini landasan bacaan kita, saudara, perenungan kita di Yeskiel 36 ayat 25-30 tentang pembaruan Israel ayat 25. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu. Bagaimana Tuhan mengagendakan buat setiap kita, dikatakan air jernih ini akan mentahirkan kita, menyucikan hati kita, hidup kita, menjauhkan kita dari setiap segala kenajisan berhala, dikatakan mentahirkan kita, supaya kita layak untuk datang, untuk bersekutu dengan Tuhan. Sebab Dia kudus, kuduslah kamu, firman Tuhan katakan buat setiap kita. 26, kamu akan kuberikan hati yang baru, dikatakan, dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Saya percaya ini, saudara, hati yang baru baiknya di dalam kita. Roh yang baru, Roh Kudusnya akan dicurahkan buat setiap kita, yang akan menguasai kita, dan kita dijauhkan hati yang keras, hati yang bebal, dikatakan, hati yang taat akan setiap firman, akan setiap perkataan Tuhan itu diberikan buat setiap kita. Ayat 7, Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kita sadar bahwa waktu kita taat, waktu kita dapat menuruti segala ketetapan Tuhan, berpegang dalam peraturannya Tuhan, itu karena ada Roh Kudusnya, saudara, di dalam kita, yang akan menuntun kita, yang akan mengingatkan kita, menetapkan setiap jalan-jalan Tuhan dalam kehidupan kita, dimampukan untuk kita boleh ada dan kita boleh bertindak seperti sesuai dengan ketetapannya Tuhan. Ayat 28, dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Luar biasa ini, saudara, dikatakan dia menjadi Allah kita, kita menjadi umatnya, saudara, dan Tuhan memberikan tempat buat setiap kita, dikatakan di negeri di mana kita mungkin bisa tinggal di dalamnya, saudara. Tuhan ada di dalamnya. Ayat 29, aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu, dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya. Dan bagaimana Tuhan akan memberkati hidup kita waktu Dia ada di tengah-tengah kita, saudara. Bahkan dikatakan serta memperbanyak, dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Bagaimana Tuhan waktu ada di dalam kehidupan kita, dalam perahu kita, Dia akan menjaga kita, dikatakan Dia akan memberkati kita, menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya. Bagaimana Tuhan akan memberkati kehidupan kita waktu Dia ada dalam kehidupan kita. Tuhan akan bukakan peluang-peluang baru buat setiap kita, memperbanyak gandum kita,
memberikan berkat yang berkelimpahan dalam kehidupan kita asal kita percaya. Dan 30, aku juga memperbanyak buah pohon-pohonmu dan hasil ladangmu, supaya kamu jangan lagi menanggung noda kelaparan di tengah bangsa-bangsa. Bagaimana ini hati Tuhan menjagai kita, bagaimana hati Tuhan, dia bilang dia tidak akan membuat kita kelaparan, berkesusahan dikatakan, bahkan dikatakan memperbanyak buah pohon-pohon dan hasil ladangmu. Dan saya percaya apapun yang kita kerjakan selama kita mengerjakan bersama dengan Tuhan, mengandalkan Dia, maka Tuhan akan memberkati setiap kita, saudara. Dan poinnya, saudara, terjemahan yang baru dikatakan ayat 25 ini menjadi poin bacaan kita. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih, akan mentarkan kamu dari kenajisanmu, dikata segala kenajisanmu, dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu. Dan saya percaya ini yang Tuhan akan kerjakan buat setiap kita, saudara, untuk kita dipisahkan, untuk kita dipilih, saudara, untuk kita mendekat kepada Tuhan, kita dilayakan, dikuduskan untuk bertemu dengan Tuhan. Terjemahan ayat Alkitab terbuka juga dikatakan 25, kemudian aku akan memercikan air bersih kepadamu dan kamu akan menjadi bersih, dikatakan. Dan saya percaya ini Roh Kudusnya, dan pemandian oleh Roh Kudusnya akan dibersihkan kita, saudara, dari setiap kenajisan, dari semua berhala kita. Aku akan membersihkan kamu, dikatakan. Dan berikutnya terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari juga dikatakan, setelah itu kamu akan kuperciki dengan air jernih, supaya kamu bersih dari segala berhalamu dan dari segala sesuatu yang mencemarkan kamu. Dan sekali lagi kata ini pagi ini, kita dipilih, dipisahkan untuk kita datang beribadah kepada Tuhan, dikuduskan supaya Tuhan menjadikan kita di tempat kediamannya, saudara, dikatakan menjadi umat pilihannya dan Dia menjadi Allah kita, saudara. Yeremia 33 6-8 juga dikatakan ayat 6, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan, kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Ini hati Tuhan, agendanya untuk memberkati setiap umatnya, untuk menyehatkan, untuk menyembuhkan setiap umatnya, dikatakan ayat 7. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel dan akan membangun mereka seperti dahulu. Bagaimana Tuhan terus mengerjakan pemulihan di tengah-tengah bangsa Israel dan setiap kita pastinya di waktu sekarang ini, saudara. Ayat 8, aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan mereka dengan memberontak terhadap aku. Bagaimana sekali lagi Tuhan mengagendakan ini, saudara, untuk keselamatan boleh kita alami. Bahkan di zaman yang baru ini dia mengutus anak yang tunggal, saudara, untuk menyelamatkan kita dari setiap dosa yang ada. Setiap dosa yang kita lakukan, keselamatan itu dapat kita terima di dalam Yesus Kristus Tuhan. Titus 3:3-5 juga, saudara, dikatakan yang ketiga, karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, dikatakan tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan, kekedengkian, keji, saling membenci. Bagaimana manusia lama ini, saudara, yang harus kita tinggalkan, yang dahulu kita lakukan, dan sekarang kita diperbaharui di dalam kasih karunia-Nya. Ayat 4, tetapi ketika nyata kemurahan Allah juru selamat kita, waktu Tuhan ada, Dia menyelamatkan kita, menyatakan kasih yang besar atas setiap kita manusia, dikatakan ayat 5, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan, bukan jasa kita untuk kita memperolehnya, tetapi karena rahmat oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dan saya percaya ini, saudara, dikatakan bahwa rahmat dan kasih yang besar ini dengan pemandian kelahiran kembali oleh pembaruan dikerjakan oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang mengubahkan kita, Roh Kudus yang akan menuntun kita, kehidupan kita, untuk kita mendekat kepada Tuhan, mengalami buat hubungan kita dengan Tuhan lebih lagi, saudara. Dan yang terakhir, saudara, yang menjadi highlight juga pagi ini, saudara, yang terus biar kita perkatakan setiap hari, setiap pagi di hadapan Tuhan, ayat 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ini pegang firman Tuhan ini, mungkin dalam satu hari mungkin ada satu hal yang tidak sengaja kita lakukan, satu kejahatan, mungkin ada satu dosa yang kita lakukan, tapi biarlah mengakhiri masa satu hari itu, saudara, kita ingatkan 1 Yohanes 1 ini, saudara, bahwa waktu setiap dosa yang diakui di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni. Dikatakan Ia setia dan adil, Ia akan mengampuni dari setiap dosa yang kita
lakukan dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Supaya apa? Supaya kita dipisahkan sekali lagi dari setiap dosa yang ada, setiap kenajisan berhala-berhala, supaya kita dapat beribadah kepada Dia, supaya Roh Kudusnya tinggal di dalam kita. Kita menjadi kediaman yang bait sucinya yang kudus di hadapan Dia, sehingga kita boleh mengalami satu perjumpaan, satu perhubungan dengan Tuhan lebih lagi. Dan saya catat makna rohani saudara dikatakan di sini dalam Yeskiel 36 ini saudara, Yeskiel 36 ini saudara dikatakan temanya air jernih, Tuhan yang mengudus, membersihkan dan menguduskan. Dikatakan yang pertama makna rohani yang kita belajar, pembersihan dari dosa. Ayat ini dikatakan menekankan pentingnya pembersihan dari dosa dan kejahatan yang telah kita lakukan. Dikatakan biarlah kita terus dibersihkan dari setiap dosa, dari setiap kekotoran, kenajisan dan berhala yang ada. Dan kita percaya bahwa ini dikerjakan oleh Roh Kudus, air jernih itu saudara. Dan kita dibersihkan dari setiap dosa dan kejahatan yang kita lakukan. Yang kedua, kesucian dan kemurnian. Tuhan menawarkan kesucian dan kemurnian kepada kita melalui kasih karunia-Nya. Dan saya percaya ini tawaran buat setiap kita untuk kita mendekat kepada Tuhan, untuk kita datang kepada Tuhan. Dia menawarkan kesucian dan kemurnian sebab Dia kudus, maka kuduslah kamu, firman Tuhan katakan, dan dikatakan melalui kasih karunia-Nya buat setiap kita. Dan kita pegang ini saudara, untuk kita memberi diri. Kata ini memberi diri untuk kita disucikan dan dimurnikan oleh air jernih itu. Yang ketiga, pembaharuan kelahiran kembali dikatakan. Ayat ini menunjukkan bahwa dikatakan Tuhan dapat memperbaharui dan melahirkan kita kembali melalui Roh Kudusnya. Dan saya percaya waktu Roh Kudusnya turun setiap kita, waktu sebelum kita dikuduskan, dilayakkan, dipisahkan oleh Tuhan, maka hati kita yang sudah murni akan diisi dengan Roh Kudusnya saudara. Dan biarlah Roh Kudus akan memberikan pembaharuan dan melahirkan kita kembali menjadi manusia yang baru. Yang keempat adalah penghapusan berhala. Tuhan juga akan menghapus berhala-berhala dalam kehidupan kita. Ilah-ilah yang ada mungkin yang ada di dalam kehidupan kita yang menguasai kita, yaitu segala sesuatu yang menjadi prioritas kita selain Tuhan. Dan biarlah ini kita lepaskan ini saudara, mungkin kehidupan dunia yang ada yang mencoba untuk merekrut tempat Tuhan di dalam kehidupan kita. Biar kita menempatkan prioritas Tuhan di atas segala-galanya dalam kehidupan kita. Berikutnya aplikasi kehidupan sehari-hari terkait Yeskiel 36 ayat 25 ini saudara kita boleh belajar. Yang pertama yaitu poinnya menerima pembersihan dari Tuhan. Kita dapat meminta Tuhan untuk membersihkan kita dari dosa dan kejahatan dalam hidup kita. Dan ini minta saudara. Dikuduskan, dilayakkan. 1 Yohanes 1 ayat 9 kita mengaku setiap dosa. Dia mengaku Dia setia dan adil. Dan Dia akan memulihkan kita saudara. Yang kedua menjaga kesucian dan kemurnian. Kita jaga kesucian dan kemurnian dalam hidup kita dengan menghindari dosa dan kejahatan. Dan biarlah ini kita dengan apa caranya saudara. Dengan kita hidup kita. Terus kita merenungkan firman-Nya. Terus kita tenggelam dalam firman-Nya membersihkan kita, mengarahkan, menuntun kita, memberi petunjuk dalam kehidupan kita supaya apa? Kita menghindari dosa dan kejahatan. Pastinya Roh Kudus akan mengingatkan setiap firman yang kita baca, kita renungkan secara firman itu yang bekerja, yang akan menjadi boundary, yang akan menjadi protect buat setiap kita. Yang ketiga, menghapus berhala dalam hidup. Kita perlu mengidentifikasi dan menghapus berhala-berhala dalam hidup kita, seperti kecanduan, kebiasaan buruk, dan prioritas yang salah. Dan biarlah ini Roh Kudus yang mengingatkan kita. Mungkin tidak instan saudara, satu persatu kita akui, satu persatu kita gumulkan bersama dengan Roh Kudus. Setiap kecanduan, kebiasaan buruk, prioritas yang salah dalam kehidupan kita, Roh Kudus akan mengingatkan kita. Roh Kudus akan membantu menolong kita untuk kita terus dimurnikan hati kita, terus disucikan untuk kita mengalami Tuhan, untuk kita dipisahkan, untuk kita boleh bersekutu dengan lebih baik lagi. Yang terakhir yang keempat, menerima pembaharuan dari Tuhan. Kita dapat meminta Tuhan untuk membaharui kita melalui Roh Kudus pastinya, sehingga kita dapat hidup dalam kesucian dan kebenaran. Dan biarlah terima terus pembaharuan, perubahan dalam kehidupan kita, terus berbuah di hadapan Tuhan, menjadi tujuan kita menjadi keserupaan dengan Tuhan itu sendiri, menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Bersama dengan Roh Kudus, Tuhan akan membantu kita terus menumbuhkan kita, pertumbuhan rohani kita semakin lebih lagi di dalam Tuhan. Dan dengan aplikasi dan makna dan aplikasi ini saudara, dengan prinsip Yeskiel 36 ayat 25 ini,
kita dapat mengalami pembersihan, kesucian dan pembaruan dalam hidup kita setelah menikmati hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan. Tujuannya ini kita semakin dekat, semakin terhubung dengan Tuhan, karena kita dipisahkan, kita dikuduskan, dimurnikan, dan kita diisi dengan Roh-Nya, dan Dia menjadi Tuhan kita, Allah kita dalam kehidupan kita. Bapak, terima kasih buat pagi ini, terima kasih buat anugerah-Mu di tengah kami. Kami bersyukur buat firman-Mu pagi ini Tuhan, buat air jernih, temanya air jernih Tuhan yang membersihkan dan menguduskan. Pembelajaran aplikasi kehidupan sehari-hari yang pertama, kami menerima pembersihan dari Tuhan. Kami terus minta Tuhan untuk membersihkan kami dari setiap dosa, kejahatan di kehidupan kami. Yang kedua, menjaga kesucian dan kemurnian. Kami terus menjaga kesucian dan kemurnian hidup kami dengan menghindari setiap dosa dan kejahatan. Yang ketiga, menghapus berhala dalam hidup kami. Kami terus perlu mengidentifikasi dan menghapus berhala-berhala dalam hidup kami, seperti kecanduan, kebiasaan buruk, dan prioritas yang salah dalam hidup kami. Dan yang keempat, menerima pembaruan dari Tuhan. Kami dapat meminta Tuhan untuk memperbarui melalui Roh-Nya, Roh Kudus, sehingga kami dapat hidup dalam kesucian dan kebenaran. Berkati setiap firman yang kami dengar pagi ini, dan Allah hati kami boleh ukir Tuhan, sambil lalu kami boleh belajar, kami merenungkan kembali, kami boleh aplikasikan di kehidupan kami sehari. Bantu kami Roh Kudus untuk kami terus Tuhan mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu di kehidupan kami. Tuhan, terima kasih pagi ini sebelum kami melakukan terus kami rindukan Tuhan, Engkau memberkati kami, mengulurkan tangan-Mu atas setiap kami. Kiranya berkat kasih karunia pada Allah Bapa dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang mana seluruh Roh Kudus menyertai kami dan duduk sekarang sampai selama-lamanya, dan biarlah berkat-Mu bekerja dalam kehidupan kami. Dan kami serahkan total hidup kami buat sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan-Mu saja. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Tetap minta kepada Tuhan air jernih yang akan membersihkan dan menguduskan kehidupan kita, sehingga kita dipisahkan dan kita layak untuk kita membangun hubungan kita lebih lagi dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan dalam bait kudusnya, itu adalah kita. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Stay safe, stay healthy. God bless you. Amin, amin, and shalom, shalom.